Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Ratusan petani mulai berjalan kaki menggeruduk Istana Negara. Ratusan petani dari Serikat Petani Simalingkar Bersatu atau SPSB dan Serikat Tani Mencirim Bersatu atau STMB yang bergabung dalam Gerbang Tani mulai bergerak melakukan long march menuju Istana Negara pada hari Senin 24 Agustus. Mereka berjalan kaki dari tempat singgah di gedung YKTI, Gatot Subroto, Jakarta. Di depan Istana Negara, para petani akan menuntut hak atas tempat tinggal dan lahan yang telah dirampas oleh perusahaan BUMN PT PN 2. Mereka pun bahkan mengancam akan mendirikan tenda dan bermalam hingga tuntutan mereka dikabulkan. Kami akan bertenda di depan istana sampai dengan kami mendapatkan keadilan dan juga bertemu dengan Presiden Joko Widodo. Apapun risikonya akan kami tempuh. Begitu kata Ketua Dewan Pembina Gerbang Tani Aris Wiono kepada kantor berita politik RMOL sesaat lalu di Jakarta pada hari Senin 24 Agustus. Ratusan petani ini sebelumnya telah berjalan kaki selama 41 hari dari Medan, Sumatera Utara menuju Jakarta. Mereka telah menempuh jarak 1.800 km dan tiba di Jakarta pada hari Jumat 8 Agustus yang lalu. Ketika di Jakarta, ratusan petani ini mencari keadilan dengan melakukan audiensi ke Kementerian BUMN hingga Kementerian ATR BPN. Gerbang Tani lanjut Aris juga meminta Presiden Jokowi untuk memberikan redistribusi tanah untuk petani Simalingkar dan Mencirim agar para petani dapat melangsungkan hidup bersama hingga cucunya kelak. Sedikitnya adalah 200 petani yang tergabung dalam Serikat Petani Simalingkar Bersatu dan Serikat Tani Mencirim Bersatu telah tiba di Jakarta pada hari Jumat yang lalu. Mereka berjalan dari Medan, Sumatera Utara dengan lebih dari 40 hari. Mereka ingin berkemah di depan Istana Negara mulai hari Senin 10 Agustus untuk menunggu keputusan Presiden Joko Widodo menanggapi penggusuran area lahan dan tempat tinggal yang mereka kelola sejak tahun 1951. Senin akan mulai aksi di depan istana. Rencananya akan kemah di depan istana sampai ada keputusan politik yang jelas dari Presiden. Kata Sekjen Konsorsium Pembaharuan Agraria, Dewi Kartika sebagai pihak yang ikut mengawal aksi jalan kaki ratusan petani kepada CNN Indonesia. Para petani pun lanjutnya akan bertahan di Jakarta sampai pemerintah membuat kebijakan politik agar aset BUMN terkait bisa segera dilepaskan dan konflik agraria yang terjadi segera diselesaikan melalui redistribusi tanah serta reforma agraria. Dewi menerangkan bahwa kasus di Mencirim merupakan kasus lama. Menurutnya, para petani di STMB sudah memiliki surat keputusan land reform. Sementara itu lanjutnya, kasus yang terjadi di Simalingkar juga merupakan terkait dengan perubahan dari hak guna usaha atau HGU menjadi hak guna bangunan. Ini yang sekarang dituntut oleh warga, baik Kementerian Agraria dan Tata Ruang maupun Kementerian BUMN, untuk segera turun tangan karena sudah digarap dan dikuasai oleh warga. Bahkan ada hak milik, SK Land Reform sudah dikuasai warga. Sudah ada pemukiman, kemudian kebun masyarakat dan sudah dilaporkan ke banyak pihak. Para petani yang tergabung di SPSB dan STMB ini sebelumnya telah bertemu dengan Komisi 6 DPR yang merupakan mitra kerja dari Kementerian BUMN. Menurut Dewi, Komisi 6 DPR dengan melakukan pemetaan serta investigasi lebih dahulu terkait kasus ini. Ratusan petani dari Sumatera Utara memenuhi latar dasar kantor Dewan Pimpinan Wilayah Partai Kebangkitan Bangsa. Para petani itu melakukan aksi jalan kaki dari Sumut menuju ibu kota Jakarta. Katanya pun mereka ingin bertemu dengan Presiden Jokowi untuk menyelesaikan konflik agraria antara petani dan juga PT PN 2 yang sudah berlangsung lama. Tolak RUU Pertanahan, petani robek massal sertifikat Jokowi. Massa petani melakukan aksi demonstrasi di seberang Istana Merdeka dengan cara beramai-ramai menyobek kertas berwarna hijau muda. Kertas itu mereka simbolkan sebagai sertifikat yang kerap kali Presiden Joko Widodo bagikan kepada masyarakat dalam program pembagian sertifikat tanah secara gratis.
Para petani yang berdemonstrasi menilai pembagian sertifikat itu tak ada gunanya jika Jokowi tidak pernah melakukan aksi nyata untuk melindungi kaum petani kecil. Menurut mereka, pembagian sertifikat bukan bagian dari reforma agraria. Sertifikat bukan bagian dari reforma agraria, maka secara simbolik kami akan merobeknya, kata orator dari atas mobil komando di depan Silang Monas, depan Istana Negara, Jakarta Pusat, Selasa 24 September. Para petani ini pun seketika langsung merobek selembar kertas yang ada di tangan mereka. Kertas ini memang telah disiapkan agar Jokowi bisa paham bahwa yang mereka inginkan bukanlah sertifikat, tapi aksi nyata perlindungan dari negara untuk petani. Para petani yang berunjuk rasa di seberang Istana Merdeka itu berjumlah sekitar 200 orang, menantang RUU Pertanahan yang dinilainya sangat liberal. Datang ke lokasi demo sejak sekitar pukul 9 pagi, masa petani itu berasal dari sejumlah elemen yang tergabung dalam Komite Nasional Pembaruan Agraria atau KNPA. Dikutip dari siaran persnya, elemen-elemen itu diantaranya adalah Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), Serikat Petani Pasundan (SPP), Serikat Petani Karawang (Sepetak), hingga BEM IPB, Forum Kesejahteraan Petani (Formatani). Para petani ini juga menyinggung soal RUU Pertanahan yang pengesahannya akan ditunda oleh DPR atas perintah Jokowi. Mereka mengaku tidak percaya jika RUU ini hanya akan ditunda, sebab kalaupun ditunda bisa saja sewaktu-waktu RUU tersebut disahkan. Sekarang ditunda, bisa saja bulan November disahkan, katanya. Petani yang berdemonstrasi di depan Istana Negara mengajukan sejumlah tuntutan kepada pemerintah dan DPR. Pertama, menolak RUU Pertanahan yang berwatak liberal dan mengutamakan penguasaan tanah untuk korporasi. Kedua, penghentian penggusuran paksa dan perampasan tanah rakyat oleh pemerintah dan korporasi. Ketiga, mendesak Jokowi melakukan reforma agraria secara nasional dan sistematis. Keempat, menghentikan kriminalisasi dan diskriminasi terhadap para petani, masyarakat adat dan masyarakat miskin yang memperjuangkan haknya atas tanah dan pangan. Kelima, melakukan koreksi kebijakan ekonomi yang melemahkan rakyat. Keenam, mencabut izin konsesi perusahaan penyebab kebakaran hutan dan lahan. Ketujuh, menolak pengesahan RUU yang anti kerakyatan seperti RKUHP, RUU Minerba, RUU Perkelapa Sawitan, dan RUU Ketenagakerjaan. Pasal-pasal kontroversial dalam RUU Pertanahan. Rancangan Undang-Undang RUU tentang Pertanahan merupakan salah satu RUU yang akan disahkan oleh DPR. Namun RUU ini masih menjadi polemik lantaran mengandung sejumlah pasal yang dinilai bermasalah. Sebagaimana dilihat Detikcom pada hari Senin 23 September lalu di laman resmi DPR, RUU tentang pertanahan masuk dalam judul RUU Prolegnas, Prioritas-Prioritas. RUU ini sendiri diusulkan oleh DPR dan DPD. Berikut ini adalah beberapa alasan yang dinilai bermasalah yang dirangkum oleh Detikcom. 1. Korban penggusuran yang melawan terancam pidana. Sekretaris Jenderal Konsorsium Pembaruan Agraria atau KPA, Dewi Kartika, menilai ada sejumlah pasal karet dalam RUU tentang pertanahan. Salah satunya ialah Pasal 91. Menurutnya pasal ini bisa memberikan legitimasi bagi aparat untuk memidanakan masyarakat yang ingin membela hak tanahnya. RUU itu bermasalah. Di pasal 91 misalnya, itu memberikan legitimasi hukum polisi untuk melakukan pemidanaan. Tentu ini kan pasti akan ditafsirkan secara utuh, untuk secara bebas menangkap siapapun. Misalkan warga yang menolak tanahnya untuk dijadikan bendara. Kata Dewi Kartika, Pasal 91 dalam draft RUU tentang pertanahan itu menyebut orang yang menghalangi petugas saat menggusur bisa dipidana. Begini bunyinya, setiap orang yang menghalangi petugas dan atau aparatur penegak hukum yang melaksanakan tugas pada bidang tanah miliknya, sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat 4 huruf C, atau orang suruhannya, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun dan atau denda paling banyak 500 juta rupiah. Bunyi pasal dalam draft yang diterima. 2. Mereka yang melakukan pemufakatan jahat dalam sengketa tanah bisa dipidana. Dewi Kartika juga menjelaskan bahwa ada pasal yang juga bisa mempidanakan aktivis organisasi agraria, yakni pasal 95.
apalagi pasal itu sifatnya hukum positif. Itu bisa berpotensi mengkriminalisasi masyarakat adat atau masyarakat terorganisir ataupun aktivis. Kan petani-petani ini yang berserikat, bisa dipidana juga mereka. Soalnya pasal itu sifatnya hukum positif, ujarnya.